Baik, sudah anak. Aziza, kamu perkenalkan diri Aziza. My name is Neisa Rizkyazara. You can call me Azizara. Aziza di sini mengadakan satu untuk melaksanakan amal edukasi atau program pengajaran 2023-2024. Baik, sampai sini ada yang bertanyakan? Aziza, kamu mulai pelajaran. Sebelum Aziza mulai pelajaran, alangkah baiknya agar ilmunya kita bermanfaat dan barokah, kita mulai dengan membaca Al-Basmalah. Materinya tentang apa? Nah, apa aja beriman kepada alam gaib? Jihan? Sebutkan alam gaib. Alam barzakh, yaumul ba'ats, terus yaumul hisab, yaumul mizan, yaumul jaza, sirat, surga, neraka. Bagus. Baik, mungkin kalian sudah pada paham. Aziza akan melanjutkan materi yaitu tentang apa anak? Akhlak terpuji. Good. Baik, sebelum Aziza kasih pengertiannya, Aziza tulis di papan tulis dan kalian tulis di buku masing-masing. Baik, mengerti? Siap. Have done? Have? Baik, Aziza akan mulai kasih pengertian. Kata akhlak itu kata jamak dari kata khuluq yang berarti tabiat, perangai, dan tingkah laku. Adapun kata akhlaku yang artinya ciptaan, kejadian, dan kejadian yang baik dan indah. Akhlak terbagi menjadi dua, akhlak saja. Akhlak terpuji adalah salah. Akhlak terpuji itu pengertiannya adalah akhlak terpuji itu akhlak yang baik, akhlak yang dapat bisa dicontoh. Akhlak terpuji itu contohnya apa aja sih? Siapa yang tahu? Nih Aziza kasih tahu. Akhlak terpuji itu contohnya membantu orang tua, menghormati guru dan para ulama, dan saling tolong menolong sesama manusia. Dan adapun sebaliknya, akhlak tercela. Akhlak tercela itu akhlak yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlak tercela itu contohnya adalah mengambil hak orang lain atau bahasa kasarnya apa? Kedua, membantah orang tua, membantah guru dan membantah para ulama. Yang ketiga, pelit bersama teman. Itu akhlak tercela, tidak boleh diikuti. Sampai sini paham? Adapun akhlak terpuji bagi diri sendiri itu banyak. Di antaranya yaitu perilaku berilmu. Perilaku berilmu. Tulis lagi ya. Ilmu itu merupakan posisi paling penting dalam ajaran Islam. Nah, hal ini dikarenakan dalam banyaknya ayat Al-Quran mengatakan orang yang berilmu itu di posisi yang paling tinggi dan mulia. Nah, makanya kita itu wajib menuntut ilmu bagi umat muslim maupun muslimat. Ilmu itu apa tadi anak-anak? Penting bagi nah, seorang mukallaf juga wajib menuntut ilmu bersifat ain. Dan seorang mukallaf itu menuntut ilmu wajib tentang kewajiban. Contohnya apa aja? Siapa yang tahu? Kewajiban puasa, sholat, zakat, dan haji. Dan seorang mukallaf juga wajib menuntut
agar ia bisa mempunyai adab dan sopan Betul. Good job. Nilai positif bagi orang yang berilmu. Orang yang berilmu, menuntut ilmu adalah perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Islam. Nilai positif bagi orang yang berilmu, ada yang tahu saja? Ia dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang buruk dan mana yang baik, mana yang halal dan mana yang haram. Itu yang pertama. Sudah? Dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang halal dan mana yang haram, mana yang benar dan mana yang salah. Kedua, hidupnya dapat terang benderang, nyaman dan ringan. Itu yang kedua. Dapat hidup dengan terang benderang dan ringan. Yang ketiga, dia mempunyai posisi yang paling tinggi di hadapan Allah dan di mata manusia. Apa aja nilai positif bagi orang berilmu? Dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang salah dan mana yang benar, mana yang haram dan mana yang halal. Dapat hidup dengan terang benderang, nyaman dan ringan. Dapat menduduki posisi yang mulia di mata manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nilai positif bagi orang yang berilmu. Dan ada lagi, perilaku orang yang berilmu. Perilaku orang yang berilmu itu termasuk sosok yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berilmu itu paling tinggi, paling utama posisinya dibanding orang yang ahlul ibadah. Dan contoh perilaku orang yang berilmu di antara lain adalah, Azizah tulis lagi, kalian tulis di buku tulis ya. Siap dong? Perilaku orang yang berilmu itu ada 5. Apa aja? Menghadiri majelis, mempunyai sifat tawadhu, menghormati orang yang lebih tua, mampu menjadi sosok pemberi solusi, sabar dan ikhlas dalam mengerjakan amalan. Itu adalah perilaku orang yang berilmu. Baik, Azizah akan melanjutkan materi. Sebelumnya Azizah punya permainan. Sebenarnya kalian ngantuk. Jadi Azizah punya permainan, yaitu clue-nya perhatiin pertanyaan Azizah. Perhatiin pertanyaan Azizah. Fokus. Ada berapa nyamuk yang Azizah tepuk? 3. Berapa Putri? 7. Nah, good job. Sebelum Azizah lanjutkan, Azizah ingin mengulang lagi. Tadi apa kecakapan pengertiannya? Sepertinya kalian sudah mengerti. Azizah akan kasih 5 soal. Yang sudah boleh dikumpulkan. Baik, sudah belum? Ayo yang sudah, kumpulin di meja yang depan. Ayo, Azizah akan mengulangi permainan tadi. Yang clue-nya berarti pertanyaan.
yaitu tulis lagi. Ini adalah perilaku kerja keras, yaitu tekun. Tekun adalah sikap rajin, keras hati, dan bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu. Nah, ada contoh tekun. Perbaik fokus lagi ya. Contoh tekun. Amir adalah siswa kelas 3 pada salah satu sekolah di desa terpencil. Jarak dari rumah ke sekolahnya sekitar kilometer. Bukan hanya itu, jalan yang biasa dia laluinya naik turun, melewati bukit-bukit yang cukup tinggi. Waktu yang dibutuhkan oleh Amir dalam perjalanannya ke sekolah sekitar 1,5 jam. Perjalanan yang cukup lama itu dikatakan sebelum ada kendaraan yang melintas. Setiap hari, Amir harus berangkat pukul 5.30 karena jam masuk sekolah pukul 7. Pas, walaupun demikian, Amir tetap bersekolah. Dengan semangat, jarak jalannya waktu tersebut tidak membuatnya lelah untuk pergi menuntut ilmu. Rasa kantuk dan dingin karena haus berangkat pagi tidak membuat Amir patah semangat. Untuk meraih cita-cita yang diinginkannya, setiap hari ia melakukan jam dengan penuh semangat dan bersungguh-sungguh. Anak desa ini tetap rajin menjalani hari-harinya untuk menuntut ilmu di sekolahnya yang cukup jauh. Kenapa ini disebut dengan contoh perilaku tekun? Good job semuanya. Jadi kerja keras itu ada contohnya yaitu tekun. Tekun adalah sikap rajin, keras hati, dan bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu. Aziza akhiri materi hari ini dengan membaca kalau